Guys, kalau ngomongin pandemi COVID-19 2 tahun belakangan, rasa-rasanya banyak sektor yang terdampak ya. Mulai dari bisnis, industri, hingga pariwisata. Tapi, tahu nggak sih guys, ada satu sektor yang dinilai aman-aman aja, atau bahkan saat itu disebut sebagai cagar ekonomi. Kira-kira apa ya? Terus sebesar apa sih perannya? Yuk kita bahas. Yang dimaksud itu pertanian guys. Tahu nggak? Jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja sebagai petani ternyata angkanya cukup besar. Kita coba lihat data deh ya. Dalam publikasi keadaan pekerjaan di Indonesia pada 2022 yang dikeluarkan BPS, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani mencapai 9,7 juta jiwa. Banyak juga ya. Ya, untungnya pertanian berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Emang sebegitu pentingnya ya pertanian? Eits, jangan salah. Pertanian justru penopang ketiga terbesar setelah sektor industri dan pertambangan. Pengelolaan di bidang pertanian nyatanya bisa jadi penopang ekonomi nasional. Ya gimana enggak, dalam kondisi sulit pandemi COVID-19, sektor pertanian dari berbagai komoditas gak cuma memenuhi kebutuhan pangan nasional, tapi sampai berhasil menyumbangkan ekspor. BPS mencatat di tahun 2019, tepat sebelum pandemi, ekspor pertanian Indonesia sebesar 3,6 miliar dolar AS. Kemudian meningkat pada tahun 2020 alias saat pandemi sebesar 15,7%. Hingga sekarang pun masih terus meningkat. Bagi negara yang bertumpu pada sektor agraria, banyak sekali komoditas yang dihasilkan. Mulai dari padi, jagung, tebu, hingga perkebunan seperti karet, kopi, teh, dan kakao. Ngomongin komoditas, apa sih yang paling banyak diproduksi dan jadi unggulan? Kementerian Pertanian menyebutkan dari semua jenis komoditas, ada 4 yang paling teratas. Produk unggulan ini nggak cuma memenuhi kebutuhan pangan nasional, tapi diminati oleh pasar internasional. Apa saja itu? Yuk kita bahas satu-satu. Setuju sama data Kementan berdasarkan Climate Food and Agriculture, komoditas yang paling banyak diproduksi di Indonesia adalah kelapa sawit. Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Produksinya nggak nanggung-nanggung, bahkan mencapai ratusan juta ton dalam 1 tahun. Menurut data Statistik Unggulan Nasional 2022, produksinya terus meningkat setiap tahun. Bahkan per akhir 2022, total produksi sawit mencapai 48 juta ton. Buat bisa menghasilkan produk yang sebanyak itu, emang luas lahannya berapa ya? Nah, cakep. Produksi kelapa sawit yang begitu banyak udah pasti didukung sama luas areanya juga. Per data terakhir 2022, total luas lahan sawit di Indonesia sebesar 15 juta hektar. Luas ini tersebar di 26 provinsi pengelola. Daerah produsen sawit terbanyak ada di Riau dengan luas lahan 2,8 hektar dan produksinya 8,8 juta ton. Sementara kalau ngomongin ekspor nih, sawit ini paling besar berupa olahan CPO yang mencapai 18,6 juta ton. Selebihnya ya digunakan buat konsumsi lokal. CPO itu sendiri merupakan bahan baku industri yang digunakan untuk pembuatan minyak goreng, lilin, margarin, sabun, dan berbagai produk perawatan tubuh hingga biodiesel. Kasih minyak rambut, ternyata rambutnya jadi lemak. Cakep. Wah, ternyata kasih minyak doang, ternyata minyak goreng. Nah, untuk negara tujuan ekspor yang paling banyak menerima adalah Cina dan India. Info menarik dari ekspor sawit di Indonesia nih guys. Indonesia mendominasi produksi minyak sawit di dunia. Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi minyak sawit di dunia mencapai 77,42 juta metrik ton pada 2022. Sebanyak 45,5 juta metrik ton diantaranya diproduksi di Indonesia.
Ini berarti Indonesia jadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia pada 2022. Nggak kalah dari sawit, produk pertanian unggulan selanjutnya yaitu karet. Tahu nggak sih guys, Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Sementara Indonesia merupakan peringkat pertama pemilik lahan karet terbesar di dunia, mencapai luasnya 3,7 juta hektar. Potensi karet sangat signifikan guys, di mana luas areanya tersebar di 16 provinsi yang didominasi oleh perkebunan rakyat. Yang terbesar ada di Pulau Sumatera seluas 2,6 juta hektar dan Kalimantan 975.000 hektar. Dalam 1 tahun, produksi karet bisa mencapai jutaan ton. Per data terakhir 2020, produksi karet mencapai 2,7 juta ton dengan satuan hektarnya menghasilkan 1 ton. BPS mencatat nilai ekspor karet Indonesia mencapai 7,10 miliar dolar AS pada 2021. Adapun ekspor karet paling banyak ke Amerika Serikat dan Cina. Sebenarnya, peluang karet ini sangat menjanjikan loh guys, di mana bahan baku karet sintetis jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan karet alam semakin meningkat. Nah, karet alam Indonesia punya spesifikasi teknis yang dibutuhin industri ban. Sawit udah, karet udah, sekarang kakao. Kalau kamu suka coklat, nah ini bahan bakunya. Kok kamu makannya berantakan sih? Jangan gitu dong. Seluruh jenis coklat merupakan hasil olahan biji kakao. Kakao Indonesia diminati banget sama pasar internasional. Indonesia merupakan negara dengan produksi kakao cukup banyak. Bahkan peringkat ketiga sebagai negara penghasil kakao terbesar di dunia. Kalau kita ngelihat trennya, produksi kakao di Indonesia bergerak fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Bahkan nilai ekspornya mencapai 1,3 miliar dolar AS. Kalau ngomongin luas lahannya, perkebunan kakao di Indonesia mencapai 1,5 juta hektar yang didominasi sama perkebunan rakyat. Untuk daerah produksi yang paling banyak ada di Sulawesi Tengah dengan kisaran produksi 130.000 ton. Setelahnya ada Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Tanaman kakao bisa tumbuh di dataran rendah dan mudah dirawat loh. Bahkan bisa hidup berdampingan dengan tanaman lain di sekitar rumah. Buat kamu yang tertarik, bisa dicoba nih. Dan yang paling tren di semua kalangan adalah kopi. Aroma kopi yang menenangkan sebanding dengan potensinya di Indonesia. Udah nggak asing lah denger Indonesia sebagai negara penghasil kopi terbanyak di dunia, keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dengan total luas lahan 1,2 juta di seluruh Indonesia, produksi kopi di tanah air cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Lagi-lagi Sumatera nih yang jadi penghasil kopi terbanyak. Terbanyak pertama ada di Sumatera Selatan, kemudian Lampung, menyusul Sumatera Utara dan Aceh. Keren banget ya kopi Indonesia. Nah, itulah 4 komoditas unggulannya guys. Komoditasnya udah pasti menguntungkan, didukung juga sama pemerintah. Kira-kira kamu tertarik nggak kalau jadi petani? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.